Sambutan yang berikutnya, Bapak Camat Celureng, kepada Bapak Camat Celureng kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para yai, Ustadz, Ustadzah, guru ngaji ingkang kula hormati, pada Ketua Yayasan Sabilal Muttaqin beserta jajaran yang saya hormati, kepada Bapak Kepala Desa Tampo yang diwakili oleh Pak Sekretaris yang saya hormati, kepada kepala sekolah dan seluruh jajaran Dewan Guru dari RA Sabilillah yang saya hormati, kepada Bapak Ibu Wali Murid yang saya hormati, anak-anak yang saya cintai dan saya banggakan, dan undangan semua yang saya hormati. Alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi, yang mana sampai pada siang hari ini kita masih diberikan kenikmatan, menika nikmat sehat, panjang umur dan kesempatan, sehingga dapat bertemu, berkumpul, bermuajahah di tempat yang insya Allah penuh berkah ini, dalam rangka untuk menghadiri hari harlah ketiga Yayasan Sabilul Muttaqin dan wisuda perdana RA Unggulan Sabilah. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi siang hari ini menjadi pertemuan yang penuh dengan berkah, senantiasa mendapat ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Shalawat ma'asalam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad SAW, keluarganya dan para sahabatnya, dengan harapan mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil qiyamah. Amin. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, pangapunten ingkang kathah kalau wau kula ngrepoti panitia nggih. Karena saya datangnya sesuai dengan undangan jam 7.30. Jadi kalau ngundang saya jam 7.30, saya akan berusaha datang jam 7.30. Karena saya menghormati yang mengundang. Ngaten nggih. Jadi kalau tadi ribut dan sebagainya, sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena memang saya berusaha untuk tepat waktu nggih. Bahkan di kantor pun saya selalu datang pagi. Saya mempersiapkan diri mulai jam 5 habis subuh itu langsung saya persiapan untuk berangkat ke kantor. Jadi kalau saya di Banyuwangi nyampe kantor itu Pak Haji, itu kurang lebih ya 45 menit sampai 1 jam. Jadi kalau saya berangkat jam 5, jam 6 sudah di kantor. Teman-teman belum ada, paling yang bersih-bersih itu. Okay. Jadi ini sudah menjadi kebiasaan di keluarga kami bahwa kami harus disiplin terutama untuk waktu ini, sehingga kami tidak main-main. Sehingga mohon maaf kalau tadi saya datang wisuk banget toh Pak Camat ya, karena undangannya jam 7.30. Kalau sialnya diundang jam 8 ya saya akan berusaha datang jam 8. Ngaten nggih. Yang jadi yang pertama kula pangapunten ingkang kathah sudah ngerepoti kalau wau. Yang nomor 2 sekali lagi tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ketua Yayasan. Saya sangat berterima kasih dan mengapresiasi apa yang telah dikerjakan oleh pengurus Yayasan Sabilal Muttaqin ya di Simbar ini ya, karena sudah berusaha sedemikian rupa dalam rangka untuk mencerdaskan kehidupan anak bangsa ini sampai mendirikan sekolah TK. Jadi ada TK, ada RA, tadi sudah disampaikan kalau TK di bawah Dignas, kalau RA di bawah Kementerian Agama. Ngaten nggih.
Jadi kalau yang di Kementerian Agama jelas, agamanya jelas sampun nggih. Terus menika. Jadi memang pendidikan agama itu harus diberikan sejak dini. Ngaten nggih. Jadi saya sangat mengapresiasi apa yang telah dikerjakan oleh pengurus yayasan. Nah, untuk mendirikan itu. Jadi kepedulian kita kepada generasi-generasi kita ya, jadi membentengi anak-anak kita dengan ilmu agama itu sangat-sangat dibutuhkan saat ini. Apalagi tantangan semakin hari, semakin ke depan itu semakin berat. Nggih. Napa malih niki putu kula niki kalau HP mulai ini ke bawah ini kan bahaya niki. HP-an terus niki lek mboten kita bentengi dengan agama susah, Pak. Ini cucu, Pak. Ini cucu pertama. Saya cucunya 2. Anak saya 2. Ini dari anak yang pertama. Anak yang kedua belum, tapi sudah selesai. Mau mungkin ini mau katanya ibunya mau. Ya. Jadi kalau anak saya ini sama ini baru lulus TK ini, Pak. Ya, jadi TK dulu TK yang pertama itu dua TK. Pertama di Taku Darul Quran punyanya Ustadz Yusuf Mansur. Kemudian kemarin itu 1 tahun pindah di TK Al Uswah. Jadi lulus Al Hafiz ya. Oh ya. Jadi lulus di sana, Pak, kemarin ya, alhamdulillah. Jadi kami juga sekeluarga juga begitu. Kami kalau kita letakkan di sekolah umum ya bisa saja ada pelajaran agamanya. Tapi lebih banyak apabila itu diletakkan pada sekolah yang memang berbasis agama. Jadi saya sangat mengapresiasi apa yang telah dikerjakan oleh yayasan. Tadi sudah disampaikan juga. Ya, tadi Bapak Ibu wali murid tentunya seneng nggih mirsani putra-putrine, putune niku wau enten sing saged nari, enten sing saged ngaos, enten sing saged nggih to? Nggih. Jadi memang penting, Pak, ya. Jadi hidup ini dengan ilmu akan menjadi lebih mudah. Makanya harus pinter, ya. Anak-anak kita ini harus pinter. Hidup dengan ilmu akan lebih mudah. Hidup dengan seni, tadi anak-anak tadi nari-nari, itu akan menjadi indah. Hidup dengan seni akan menjadi indah. Nah, hidup dengan agama, nah ini supaya hidup menjadi lebih terarah. Ngaten nggih? Tidak ngawur. Ojo pinter tok. Kalau pinter tok iso minteri koncone, iso minteri iso minteri orang lain, ngaten. Jadi kalau ada dasar agama mulai sejak dini bisa bisa memisahkan atau bisa mana yang baik, mana yang buruk, ya, mana yang hak, mana yang batil. Nah, niku insya Allah kedepannya kalau toh nanti jadi orang ya akan jadi orang yang bener, ngeten nggih. Bukan hanya pinter tapi juga bener. Ini harapan kita semua. Banyak orang pintar tapi ngakali wong kan banyak, Pak. Kita tidak mau kan seperti itu. Banyak pejabat yang tapi korupsi kan banyak seperti itu. Nah, untuk menghindari seperti itu maka agama ini menjadi landasan bagi kita semua. Bagaimana anak-anak kita berikan pendidikan agama sejak dini, mulai sejak niki sekolah RA niki. Perlu menika kula suwun dumateng warga masyarakat sekitar sekolah ini yang ada di Simbar untuk tidak ragu untuk menyekolahkan anaknya ke RA Sabilillah. Karena jelas di sini ada agama yang sudah ditanamkan kepada anak-anak didiknya. Ngaten nggih. Saya juga mengapresiasi kepada ibu-ibu guru ya tadi yang katanya informasi ini, mohon maaf informasi dari Pak Ketua Yayasan, Pak gajinya itu masih di bawah UMR. Apa tadi yang bilang sama saya? Nggih, Ketua Takmir, kalau bisa gini saya sampaikan ya. Tadi sudah disampaikan oleh Ketua Yayasan bahwa yang pertama memberikan kesempatan bagi warga masyarakat yang mampu untuk ikut menjadi penyandang dana, nggih, untuk menjadi donatur, nggih. Ya, karena apa yang kita miliki sebagian itu adalah hak orang lain. Perkara menika kula suwun dumateng warga yang mampu juga untuk peduli kepada pendidikan anak-anak kita yang ada di Desa Simbar ini, khususnya di RA Sabilillah menika. Terus niku yang pertama. Yang kedua,
tadi disampaikan oleh bagaimana Pak kalau misalnya dari desa itu ada aturannya Pak, ya. Dari desa itu dana desa, ADD dan sebagainya itu ada aturannya. Tetapi tidak menutup kemungkinan ya. Tapi kalau misalnya memaksakan diri ya tadi dilihat dulu dengan aturannya. Nabrak enggak begitu, nggih. Jadi bisa komunikasi nanti dengan kepala desa. Nggih, bisa komunikasi dengan kepala desa, mungkin desa bisa membantu. Monggo kalau memang itu memungkinkan tidak masalah. Tapi jangan sampai kemauan untuk itu justru melanggar aturan yang sudah ada. Ngaten Pak Sekdes nggih. Tolong nanti dikomunikasikan juga kalau memang memungkinkan monggo, kalau tidak ya jangan. Ngaten nggih. Saya yang lebih setuju yang nomor 3 tadi proposal, monggo kapanpun nggih. Di mana saja kapan saja tak tanda tangani Pak. Karena memang di pemerintah daerah Ibu Bupati sangat concern Pak kepada pendidikan. 30% anggaran kita itu untuk pendidikan. Nggih. Anggaran Kabupaten Banyuwangi itu 30% itu untuk pendidikan. Bayangin, misalnya iku 1000, sing 300 untuk pendidikan, Pak. Ngaten. Nggih, pramila menika kula suwun misale Pak Ketua Yayasan, gak usah sungkan, gak usah. Saya itu merem Pak kalau apalagi kalau untuk pendidikan. Untuk yang lain aja saya merem. Nanti yang ngatur kan yang sana ketersediaan anggaran. Saya ini sebagai camat hanya mengetahui bahwa di sini ada kegiatan itu, ada Pokmas itu, ada yayasan ini, itu Pak. Kemudian memang membutuhkan saya bacakan itu, memang ya saya tanda tangani. Telu papat tak tanda tangani Pak, nggak masalah ya. Untuk bupati misalnya, untuk provinsi, gubernur, untuk pusat tak tanda tangani Pak. Sekali datang 3 proposal, lengkap 3, ono 10 tak tanda tangani, nggak masalah. Apalagi untuk pendidikan. Untuk yang lain loh Pak, kalau itu memang benar, saya cek benar, saya tanda tangani ya. Jadi monggo Pak, karena memang Ibu Bupati sangat concern di bidang pendidikannya, apalagi ini punya yayasan untuk keagamaan seperti itu, insya Allah lah ya. Jadi nanti yang ngatur ini hibah, ini dana hibah ini bagian kesra Pak. Nanti minta tolong Pak Haji ya. Pak Yusti kan sekarang kabaknya gitu Pak, nanti bisa Pak Haji yang ngilik-itik Pak Yusti supaya didisposisi dibolehin gitu Pak ya. Jadi ya, jadi Pak Yusti itu dulu muridnya Pak Haji katanya. Makanya kan banyak muridnya Pak Haji ya ternyata di Pemda itu ya. Ada Pak Lukman, ada Pak Zen. Banyak termasuk Pak Sekda nggih Pak Haji nggih. Nggih, merono niku nyuntulung Pak Haji mon selesai nggih. Pak Camati tanda tangan, Pak Kadis tanda tangan, merono nilpun Pak Sekda selesai niku nggih. Lah nggih. Lah nggih. Ya, ngoten mawon nggih. Terus saya ingat itu ada apa insentif untuk guru TK. Apakah di sini dapat juga? Sudah belum? Belum, tapi sudah masuk data-data. Ya semoga nanti ke depan dapat ya Pak nggih, sehingga bisa mensejahterakan Pak guru Bu guru. Kula nggih mantan guru Pak, tapi guru kula niku muridé niku muridé gede SLTA. Lah lek niki guru TK loh Pak. Perlu niku Bapak Ibu wali murid meskipun tadi katanya gratis nggih. Alhamdulillah nih Pak, sekolah kok gratis nggih. Apalagi ini sekolah swasta loh Pak. Kalau sekolah negeri wajib gratis ya. SD, SMP, termasuk TK kalau negeri itu wajib gratis. Ibu Bupati tidak mau ya. Karena yang di kewenangan kabupaten itu TK, SD, SMP. Kalau SMA, SLTA, termasuk SMK itu provinsi. Kewenangannya provinsi. Jadi yang diatur oleh kabupaten itu hanya TK, SD, setingkat TK, SD dan SMP. Ya. Nah, itu harus gratis kalau negeri, ya, enggak boleh. Bahkan sekarang itu di kecamatan, kalau misalnya ini kan PPDB, musimnya PPDB, ya. Kalau ada masalah pengaduan silahkan ngadu ke camat, ya, misalnya ditarik opo-opo. Tetapi memang kalau sudah masuk, memang ada memungkinkan ada komite sekolah, ya, komite sekolah itu yang misalnya urunan dan sebagainya masih diperbolehkan, tetapi tidak boleh mengikat baik jumlah maupun waktunya. Kudu sakmene
seminggu kudu lunas, ndak boleh kan, karena apa, kemampuan orang itu kan berbeda-beda, antar wali murid berbeda-beda, jadi kemampuan bayar pun juga tidak sama. Ono sing bayar 1.000, ono sing 2.000, ono sing 5.000 sesuai dengan kemampuan, dan batas waktunya pun juga tidak sama, tidak bisa dipastikan 1 bulan harus, itu tidak boleh oleh Bupati, seperti itu tidak boleh. Jadi diharapkan memang pendidikan di Banyuwangi ini gratis, nggih. Bahkan bagi anak-anak yang tidak sekolah atau putus sekolah, itu desa juga diwajibkan untuk ikut berpartisipasi melalui anggaran yang ada itu untuk anak putus sekolah. Ngaten. Makanya kalau monggo kula suwun dumateng Bapak Ibu, tengok kanan, tengok kiri, apabila ada anak putus sekolah sampai tingkat SLTA, monggo lapor mawon ke desa. Nggih. Ke desa melalui Pak RT, Pak RW, nanti ke desa, nanti akan sampai ke kecamatan. Kalau itu anak masih usia sekolah, anak putus sekolah tapi masih usia sekolah, maksudnya putusnya SD, tapi anaknya masih pantas sekolah SD, maka akan dikembalikan ke sekolah yang ada di sekitar. Tapi ketika itu nggak punya ijazah SD tapi usianya SMP, itu akan bisa ikut PKBM, ya, ikut PKBM, dan desa sudah komit itu, ya, desa sudah komit. Bapak menika Bapak Ibu sekalian, kula suwun dumateng Bapak Ibu, nggih, monggo Bapak dari pengawas nggih. Oke. Sugeng rawuh Pak pengawas nggih. Monggo. Mohon izin nggih kula anurin nggih. Nggih. Dados Bapak Ibu ngaten nggih. Nggih, sekarang ini sekolah gratis nggih. Monggo anak-anaknya disekolahkan. Kalau zaman saya dulu Bu, mboten wonten sekolah gratis. Nggih. Kula rumiyin sekolah niku inget SD niku mbayar Rp10. Nggih. Sampai kula SMA niku SLTA niku bayar Rp7.000. Kula mboten nate gratis. Meskipun saya ini anak orang tidak mampu. Nggih, kula niku yatim mulai usia 5 tahun. Sudah yatim, tidak punya orang tua laki. Saya diasuh oleh ibu saya yang buta huruf. Baik huruf Latin maupun huruf Arab. Jadi orang tua saya itu tidak dingajikan dan tidak disekolahkan. Tetapi karena beliau ibu saya itu merasa bodoh, anaknya harus sekolah, harus ngaji. Meskipun saya ngajinya dilanggar, tidak ke pondok. Karena ketidakmampuan orang tua. Mampu orang tua saya mungkin di pondok nih aku. Ya, karena orang tua saya tidak mampu, akhirnya hanya ngaji di langgar, musola, ya, kemudian disekolahkan. Karena apa? Harus membantu orang tua. Karena orang tua saya bekerjanya serabutan Pak, ibu saya itu. Apa pekerjaan ibu saya? Pekerjaan ibu saya ngasak nih loh Pak, ngecerek, leles. Jadi enten tiang panen, depro, mengke enten yang gebros, sisane niku dikecereki niku lho Pak, sing mantun digebros, dibuak, dijukui, dikecereki niku penggaweane ibu saya. Niku. Tapi alhamdulillah dengan semangat ibu saya untuk menyekolahkan saya, alhamdulillah saya bisa sekolah. Meskipun ibu saya itu nyekolahkan saya hanya 2 ya Pak. Seingat saya itu yang dipesankan ke saya. Tujuannya itu, kowe sekolah oleh ben gak bodoh kaya emak, gitu ya. Ben gak bodoh kaya emak, ben iso maca, iso nulis. Dadi lek lunga iso mulih niku Bu. Iso maca ya, iso maca, iso nulis, lek lelungan bisa kembali. Yang kedua, kowe ben pinter, ben gak dipinteri koncone, ben gak diapusi koncone. Nah niku 2. Jadi saya disekolahkan itu hanya 2 tujuan itu. Coba aku biar gak disekolah nih sama ibu saya, kayak sudah dicamat ya Pak. Lagi loh, misalnya ibu saya wis aku ora sekolah bene apa manarek lanang beno wis, misalnya sampai punya seperti itu yo. Itu loh Pak. Makanya ini saya sampaikan, monggo ibu-ibu, nggih, monggo ibu-ibu, kula suwun anaknya tetap disekolahkan, ngaten nggih. Jadi jangan sampai putus sekolah. Nggih, jangan sampai putus sekolah. Kemudian yang kedua Ibu, yang saya ingat
Ketika saya bangun malam itu, yang saya ingat ibu saya tadi, yang buta huruf tadi, baik Arab maupun Latin, setiap saya bangun malam, misalnya kepingin pipis, itu ibu saya dalam posisi pakai rukuk menghadap ke barat, ndonga, berdoa. Itu yang mungkin Bu, itu mendoakan saya. Makanya saya tidak merasa, saya sekolah tidak merasa pinter. Saya itu tidak pinter banget kayak konco-konco itu, enggak. Biasa-biasa saja, juga goblok banget gitu ya. Biasa-biasa saja. Tapi karena mungkin berkat doa orang tua saya selalu dimudahkan, digampangkan. Nggih. Pernah menika kula suwun dumateng Bapak Ibu, jangan hanya anak itu dibiayai tok. Ya, dibandani lah sekolah, dibandani, dibiayai sekolah, tapi tidak didoakan, jangan. Tetap nggih Bu nggih. Doa orang tua mengalahkan segalanya. Buktinya Pak, ibu saya itu nggih. Ibu saya itu karena doanya. Jadi apa yang saya terima, apa yang terjadi pada sampai saat ini ya karena doa orang tua saya tadi. Karena kalau dipikir secara halal tidak mungkin Pak. Ya, yatim 5 tahun, ibu wonge melarat, penggaweane ngasak, nyekolahne anak. Zaman sakmono gak ada santunan anak yatim. Kalau sekarang kan banyak. Kalau zaman dulu sampai tua ini Pak, saya tidak pernah dielus dikasih santunan, dielus nggak pernah. Ya, justru kalau saya dulu dibully zaman saiki istilahnya sama teman-teman saya, dibully karena apa? Ya itu tadi, gak duwe bapak, melarat, lambine ra tau salin. Saya salin itu 1 tahun sekali kalau lebaran, kalau wes sono. Saya itu pernah Pak, lebaran puasa itu, pabrik tahu di sekeliling saya itu kan healing tahu Pak, kalau per pekan kan rame. Saya buruh di situ. Itu saya ingat waktu saya SLTA, kepengin tuku baju lebaran. Tak rewangi giling Pak, giling tahu sing diputer itu, batu yang diputer itu. Apa yang terjadi? Gak oleh baju Pak, malah aku semaput. Saya dulu kan gak gemuk gini Pak, kurus, susah Pak. Ya, susah saya dulu kurus Pak. Ya, kurus banget. Ya. Jadi ini yang saya sampaikan sebagai motivasi saja kepada ibu-ibu, mungkin punya nasib, anaknya punya nasib, berkat doa ibu, bapak sekalian kepada anak, hingga anaknya nanti punya nasib untuk jadi apa, lek gak dilengkapi dengan ijazah, ya gak iso. Ngaten nggih? Selain itu sebenarnya sekolah itu bukan untuk mencari pekerjaan, tetapi untuk menambah pengetahuan, wawasan, keterampilan, sehingga pola pikirnya akan berbeda antara anak yang berpendidikan dan anak yang tidak berpendidikan, anak yang pernah ngaji dan anak yang tidak pernah dingajikan. Ini akan berbeda. Ngaten nggih? Kalau kita jika semanten yang sakit kula aturaken selamat kepada Yayasan Sabilal Mutakin Simbar atas ulang tahun yang ketiga ini. Semoga tetap istiqomah, ya, tetap istiqomah di dalam melaksanakan kegiatan sosial ini dalam rangka untuk mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Dan kemudian yang kedua, selamat juga kepada anak-anak dari RA Sabilillah yang lulus pada tahun ini. Semoga ke depan anak-anak kita menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang berakhlakul karimah dan selalu membanggakan kepada orang tuanya. Amin. Pangapunten sak rampungipun niki kula mboten saged nderek ngantos rampung keranten kula niki beto rombongan kula Pak Haji karena ada acara di keluarga di Desa Kaligondo. Ini saya bawa istri sama bawa cucu tadi. Cucu ini ini cucu saya. Saya kira itu. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Pak Camat ngapunten. Okay. Kalau putus rin niki keranten jenengan boten saged sampai paripurna. Niki kula suwun sadereng mandap untuk motong tumpeng. Nggih. Oh nggih. Tadi ben bapake sing motong. Insyaallah lebih berkah. Nggih. Piye iki?
Monggo Bu, di anu Bu piye carane niki? Kula mboten pati anu ngeten, mboten nate sebab mboten nate ulang tahun terus di catering ngeten akan mboten nate lho, Pak. Wong melarat lho, Pak. Nggih. Oke. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan diperingatinya hari lahir ketiga Yayasan Sabilal Muttaqin ini semakin maju dan semakin istiqomah di dalam melaksanakan kemaslahatan untuk umat yang ada di wilayah mimbar ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Diparingaken sinten niku, Pak? Paringaken sinten? Oh, ngoten. Nggih. Sampun ngoten, Mas. Nggih. Nggih. Monggo untuk dokumentasi, Mas. Nggih, dipun rame, Pak nggih. Tetap istiqomah nggih, Pak nggih. Mugi-mugi semua diberikan kelancaran nggih. Nggih, amin. Nggih. Pangapunten nggih Pak nggih, kula akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.